Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan terkait company visit yang telah kami lakukan di PT Bangun Kubah Sarana. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Winia Febi Rahmani dengan NPM akhir 170. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Ardi Saputra dengan NPM 083. Saya Muhammad Rafi Rizky, NPM Akhir 472. Perkenalkan nama saya Ahmad Lukmanul Hakim Al-Kafi NPM 462. Saya Muhammad Zazuli Andianto dengan NPM akhir 463. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Ramadan dengan MPM 359. Saya Faiza Airul dengan NPM akhir 148. Saya Muhammad Ardi Wirawan, NPM 096. Baik, selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan. PT Bangun Kubah Sarana merupakan perusahaan konstruksi baja yang berdiri sejak bulan Mei tahun 2000 di daerah Taman Sidoarjo. Perusahaan ini berfokus pada desain, produksi, dan juga pemasangan kubah bangunan, terutama berfokus pada kubah masjid. Dengan pengalamannya yang lebih daripada 2 dekade, perusahaan juga melayani proyek menengah hingga besar, seperti proyek pemerintah daerah, BUMN, dan pembangunan Masjid Agung. Keunggulannya terletak pada kualitas produk, legalitasnya yang lengkap, tenaga kerja yang tersertifikasi, dan bergaransi, serta komitmennya terhadap amanah serta kepuasan pelanggan. Produk dan layanan daripada PT Bangun Kubah Sarana ini sendiri yaitu yang pertama, perencanaan dan desain konstruksi kubah sesuai dengan bangunan. Kemudian yang kedua, pemasangan kubah masjid berbagai ukuran dan desain. Yang ketiga, konstruksi atap baja untuk bangunan lain seperti stadion dan hall. Kemudian yang keempat yaitu konsultasi teknis terkait dengan desain, material, dan pelaksanaan proyek. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar dari PT Bangun Kubah Sarana ini sendiri berada pada kategori menengah hingga menengah ke atas. Perusahaan banyak melayani proyek berskala besar seperti pembangunan kubah Masjid Agung, proyek pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta BUMN. Selain itu, perusahaan juga melayani segmen masyarakat ataupun kepanitiaan untuk pembangunan masjid dan musola, meskipun hal tersebut bukan menjadi pasar utama dari PT Bangun Kubah Sarana ini. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama yaitu ada kekuatannya. Yang pertama ada pengalamannya yang lebih dari 2 dekade, kemudian legalitasnya yang lengkap, dan kualitasnya yang tinggi. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama harganya relatif lebih tinggi, kemudian yang kedua ketergantungan pada proyek kubah masjid, dan pembayaran macet yang mempengaruhi arus kas perusahaan. Kemudian opportunities atau peluangnya yaitu tingginya kebutuhan kubah masjid, kesempatan ikut tender proyek-proyek pemerintah, kemudian mampu menyesuaikan segala permintaan bentuk desain kubah. Untuk ancamannya, yang pertama adanya kompetitor baru, persaingan harga, dan juga kenaikan harga daripada bahan baku. Baik, selanjutnya ada kondisi industri dan tantangan bagi perusahaan. Yang pertama, kondisi industri memiliki persaingan yang meningkat, lalu banyaknya kompetitor baru, harga menjadi faktor utama, serta kualitas masih jadi pembeda. Lalu untuk tantangannya, perusahaan memilih kompetitor dengan harga yang lebih murah, juga mendapatkan kenaikan harga bahan baku, dan yang terakhir, menjaga keseimbangan harga dan kualitas. Lalu selanjutnya ialah perumusan strategi. Untuk fokus utama strateginya ialah menjadikan kualitas sebagai prioritas utama dalam persaingan industri, lalu menjaga kepercayaan atau amanah pelanggan sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dasar perumusan strateginya ialah pertama, mengacu pada spesifikasi teknis dalam kontrak kerja, lalu memastikan kesesuaian antara desain, material, dan standar keamanan, dan mempertimbangkan faktor beban, lingkungan, dan ketahanan struktur. Lalu selanjutnya ada perencanaan strategis untuk jangka pendeknya, penyelesaian proyek tepat waktu, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan. Dan untuk jangka panjangnya ialah mempertahankan pasar menengah atas dan ekspansi tanpa menurunkan kualitas. Lalu untuk faktor utama penentu strateginya ialah kualitas sebagai prioritas utama, lalu harga,
tetap kompetitif tanpa menurunkan standar, dan yang terakhir desain inovatif, estetis, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Oke, kemudian di sini adalah implementasi strategi. Yang pertama adalah survei lapangan. Untuk perusahaan melakukan survei langsung ke lokasi proyek untuk melihat kondisi bangunan, ukuran area struktur yang tersedia, serta kemungkinan kendala teknis. Hasil survei menjadi dasar dalam menentukan desain metode pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua adalah desain dan konsultasi. Desain survei dilakukan perusahaan menyusun desain kubah sesuai kebutuhan pelanggan. Pada tahap ini, perusahaan juga memberikan masukan teknis agar desain tetap kuat, profesional, aman, dan memiliki nilai estetika yang baik. Terus kemudian tahap selanjutnya adalah persetujuan desain. Desain dilanjutkan kepada pelanggan untuk dibahas dan disetujui sebelum masuk ke tahap perhitungan dan produksi. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan teknis. Perusahaan menghitung kebutuhan material, kekuatan struktur, beban bangunan, serta faktor angin dan gempa. Kemudian di tahap yang terakhir adalah kontrak kerja. Kontrak disusun sebagai dasar pelaksanaan proyek, berisi spesifikasi pekerjaan, biaya, waktu, dan ketentuan teknis. Proses dan penyelesaian proyek. Proses produksi di sini yang pertama adalah dimulai dari desain yang udah disetujui oleh pelanggan, kemudian dilanjutkan untuk perhitungan teknis dan kebutuhan material. Kemudian selanjutnya akan difabrikasi struktur baja sesuai spesifikasi. Lalu di step selanjutnya adalah finishing produk menggunakan enamel atau pewarna. Kemudian yang terakhir adalah quality control sebelum pengiriman. Kemudian setelahnya pengiriman komponen ke lokasi proyek. Kemudian pemasangan kubah oleh tim teknis di lokasi proyek tersebut. Terus kemudian pengecekan akhir hasil pekerjaan. Selanjutnya akan diserah terima proyek kepada pelanggan. Terus setelahnya garansi dan layanan purna jual akan dilaksanakan persetujuan. Baik, selanjutnya evaluasi strategi pada PT Bangun Kuba Sarana sendiri, yaitu yang pertama melakukan monitoring harian, mingguan, atau bulanan yang dilakukan melalui sistem laporan berkala untuk memantau progres proyek baik di bengkel maupun di lapangan secara real time. Yang kedua, evaluasi waktu proyek. Pekerjaan dibandingkan dengan target waktu yang sudah ditentukan sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Nah, jika ada keterlambatan, perusahaan mencari penyebabnya, lalu memperbaiki cara kerja seperti mengatur ulang jadwal atau menambah jam kerja agar di kedepannya itu lebih tepat waktu. Yang ketiga, evaluasi kualitas hasil dilakukan melalui pengecekan sebelum saat serah terima seperti uji kebocoran dan kesesuaian spesifikasi teknis untuk memastikan standar terpenuhi. Yang keempat, evaluasi kepuasan pelanggan. Komplain, komplain pelanggan tetap ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lokasi sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan. Untuk selanjutnya inovasi. Yang pertama, inovasi desain kubah. Perusahaan terus mengembangkan desain kubah yang lebih kreatif dan tidak monoton, menyesuaikan dengan keinginan pelanggan. Yang kedua, inovasi material. Menggunakan dan mengembangkan material berkualitas tinggi seperti enamel serta material modern lainnya, misalnya kaca, yang membuatnya kubah lebih tahan lama, kuat terhadap cuaca, dan memiliki tampilan yang lebih modern. Yang ketiga, inovasi tren pasar. Perkembangan tren arsitektur khususnya desain masjid yang semakin modern dan variatif. Yang keempat, inovasi proses teknologi. Perusahaan mulai memanfaatkan teknologi dalam proses desain, produksi, dan
pemasangan untuk meningkatkan efisiensi kerja serta menjaga kualitas hasil proyek. Baik, yang selanjutnya di sini ada strategi dan prospek perusahaan. Pada bagian strategi di PT Bangun Kubasarana ini berfokus pada kualitas sebagai prioritas utama dalam menjalankan bisnisnya. Nah, berdasarkan hasil wawancara, perusahaan menganggap bahwa kualitas ini merupakan panglima, sehingga walaupun ingin memperluas pasar dari segmen atas hingga bawah, mereka tetap tidak menurunkan standar kualitas maupun spesifikasi material yang digunakan. Selain itu, perusahaan juga menjunjung nilai amanah dan kejujuran untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Strategi lain yang diterapkan yaitu memberikan fleksibilitas pembayaran, seperti sistem cicilan bagi pembangunan musola, sehingga perusahaan tetap bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu berikutnya untuk prospek ke depan, perusahaan melihat bahwa bisnis kubah masjid ini masih memiliki peluang yang baik karena pembangunan dan renovasi tempat ibadah masih terus berjalan. Perusahaan optimis peluang pasar masih terbuka luas selama kualitas, kepercayaan pelanggan, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar tetap dapat dipertahankan. Untuk kesimpulannya sendiri, PT Bangun Kubah Sarana menerapkan manajemen strategi melalui perumusan, implementasi, dan evaluasi. Perumusan berfokus pada kualitas dan kepercayaan pelanggan. Implementasi dilakukan secara terstruktur dari survei hingga instalasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan kualitas waktu dan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan contoh hasil proyek yang sudah dikerjakan oleh perusahaan. Ada Masjid Al-Akbar, lalu ada masjid yang ada di Madura, lalu ada masjid di Kepulauan Riau. Berikut dokumentasi wawancara yang telah kami lakukan. Baik, sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.